Makanya ditulis seperti itu. Tidak ada lagi yang lain-lain, tidak ada lagi kidung ratap, tidak ada lagi. Jadi nanti hanya untuk puji-pujian kepada Tuhan. Dari Injil itu untuk pertobatan sudah selesai. Dari Injil itu untuk kemenangan dari segala ujian, cobaan, tantangan sudah selesai. Maka yang ada dari Injil itu hanya kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dari Injil itu hanya gerakan penyembahan kepada Tuhan, penyembahan, puji-pujian dan hormat, ucapan syukur yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, penyembahan itu harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari pertama kita sudah sering mendengar, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dalam Injil Matius. Dan kalau sudah di dalam Injil Yohanes, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita boleh memperhatikan bahwa penyembahan itu tidak asal-asalan, tapi harus benar-benar sesuai dengan firman, dikoreksi oleh firman, berpondasi kepada firman, dan untuk saat ini kita lebih memperhatikan lagi dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan bacakan bagi kita Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai dengan 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi pasal ini adalah menunjuk kejadian di sorga dan disebut akan terjadi. Kenapa disebut akan terjadi? Karena harus lengkap dulu nanti umat-umat Tuhan berada di Yerusalem baru, dan
disitulah terjadi penyembahan yang sungguh-sungguh. Dan kita penting harus melihat apa yang akan terjadi ini, supaya kita boleh berada di dalamnya. Jadi istilahnya tidak ada yang kagok, tidak ada yang langsung rasa bingung, tapi Tuhan beri firman ini kepada kita. Itulah sebabnya kita selalu datang mendengar firman dan berpraktek membaca dan melakukannya. Jadi akan terjadi nanti semua umat pilihan sudah lengkap. Dan kiranya kita juga lengkap ada di sana. Itulah kerinduan kita semuanya. Ayat yang ke-9 ada baiknya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengar dari ayat yang ke-8. Jadi makhluk-makhluk itu adalah disebut ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi kalau kita teliti semuanya, semua ini akan kita semakin lihat, dan firman Tuhan itu sangat teratur. Jadi ini Wahyu pasal yang keempat ini bagi kita adalah masih satu pelajaran. Karena ini disebutkan masih di sorga. Tadi kita sudah baca ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Jadi berarti Tuhan belum turun dari situ. Dan umat-umat Tuhan belum naik ke Yerusalem baru. Nah ini. Jadi itu sebabnya di sini disebut juga ada siang malam. Nah ini siang malam, ya. Jadi ini anak-anak Tuhan masih banyak yang di bumi. Karena itu ada siang dan malam. Nanti kalau Yerusalem baru nggak ada siang malam. Semua sama seperti siang, tidak ada malam. Itu. Jadi kalau kita teliti semuanya sangat indah dan sangat mudah dimengerti firman ini. Saya akan bacakan ya di dalam ayat pasal 21. Mulai 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Nah ini, jadi matahari adalah penentu siang dan malam. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi. Nah ini tidak ada lagi malam. Jadi ini suasana Yerusalem baru, anak Tuhan sudah lengkap berada di dalamnya. Tadi yang kita baca Wahyu pasal 4 itu yang masih akan terjadi. Ya, dan itu adalah suasana di surga. Nah, di situ. Jadi harus benar-benar teliti dan mengerti kapan di surga, kapan di Yerusalem baru. Kalau Yesus yang kita tidak lama lagi akan merayakan, dia sudah naik ke surga, dia ke surga, belum Yerusalem baru. Ya, dia naik ke surga sebelah kanan Bapa. Tapi nanti mereka akan turun dari surga bersama dengan Yerusalem baru, turun. Baru ada di satu tempat yang Tuhan sudah tempatkan, kita boleh naik ke sana. Saudara-saudaraku, pelajaran yang kita akan perhatikan di sini dalam ayat 9 tadi kita sudah baca bersama, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Kita sudah dengar makhluk-makhluk itu adalah gambaran kemanusiaan Yesus di dalam 4 Injil. Sehingga di dalam makhluk-makhluk itu ada yang bermuka singa, ada yang bermuka lembu, dan ada yang bermuka manusia dulu yang kedua ketiga baru burung nasar. Ini. Jadi itu yang disebut makhluk. Jadi bukan manusianya Yesus, tapi hidupnya Yesus di dalam Injil. Jadi Injil itulah yang mengutarakan. Kita sudah baca tempo hari di dalam Matius pasal yang ke-11 itu, ayat yang ke-17, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak bergabung. Jadi nanti kalau sudah kepada kekekalan itu, Yerusalem baru, tidak ada lagi di situ kidung duka. Tidak ada lagi pergumulan. Tidak ada lagi bertobat. Jadi kapan kita bertobat? Ya di sini. Di sinilah sekarang penciptaan kehidupan kita. Nanti semua hanya tinggal gerak seruling
yang hanya membawa memuji Tuhan. Nah, itulah nanti dalam Yerusalem baru. Makanya dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Tinggal ini nanti yang ada. Makanya ditulis seperti itu. Tidak ada lagi yang lain-lain. Tidak ada lagi kidung ratap. Tidak ada lagi. Jadi nanti hanya untuk puji-pujian kepada Tuhan. Dari Injil itu untuk pertobatan sudah selesai. Dari Injil itu untuk kemenangan dari segala ujian, cobaan, tantangan sudah selesai. Maka yang ada dari Injil itu hanya kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dari Injil itu hanya gerakan penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan, puji-pujian dan hormat, ucapan syukur yang benar. Itu sebabnya sebelum kepada penyembahan yang benar, tidak mungkin langsung mudah-mudah sekali menyembah. Biasanya kalau orang belum mengerti penyembahan yang sesungguhnya, asal udah mulai ibadah, udah penyembahan. Kadang masih puji-pujian, sudah penyembahan. Kapan terkoreksi? Kapan diterangi? Kapan ada ya istilahnya penyuluhannya? Gak ada penerangan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau makhluk-makhluk itu jadi dari Injil itu sudah menjadi praktek. Semua pergumulan sampai pergumulan dosa-dosa sudah terselesai. Tidak memerlukan lagi pertobatan di Yerusalem baru. Jadi pertobatan itu hanya di sini, saudara-saudaraku. Jadi nanti di Yerusalem baru hanya langsung gerakan puji-pujian dan hormat. Iya, ini yang sangat baik. Itu sebabnya kepada puji-pujian harus bersungguh-sungguh, dan kepada puji-pujian kita harus peka. Ini saudara-saudaraku. Tadi kami dengar juga gini, manusia ini memang yang apa kesukaannya itu dia peka ke situ. Contohnya kalau ada ajakan menyembah Tuhan atau beribadah susah. Tapi kalau ada ning-nong-ning-nongnya kuda lumping, gak diundang pun orang langsung datang. Penuh. Langsung datang. Cuma ning-nong kuda lumping aja, saudaraku. Ya, udah ada di situ. Apalagi kuda lumpingnya udah bunyi keras. Kayak dipecut gitu, tahu-tahu cuma kudanya cuma bambu-bambu itu aja. Tapi gitulah. Nah, jadi saudara-saudaraku dengar musiknya kuda lumping, orang langsung pada ngumpul. Nah, tapi kita jangan, saudaraku. Harus suara pujian penyembahan yang dari kebenaran firman. Ini. Jadi kalau bukan pujian dari kebenaran firman, gampang. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatinya mau kemana pun, dosanya masih belum diselesaikan pun, kehidupannya belum diselesaikan pun. Ini saudaraku. Ini sebabnya biar Tuhan tolong kita selalu siap terus. Sudah diselesaikan segala pergumulan. Sebab
kalau kita dengar puji-pujian, kita langsung ikut menyembah. Jadi gerak penyembahan itu harus dari puji-pujian yang dari kebenaran Injil sudah menyucikan kita. Jadi hanya tinggal dalam firman yang ada itu, hanya tinggal menyembah Tuhan. Kebutuhan daging sudah tidak butuh lagi, karena dalam kekekalan tidak ada lagi kebutuhan kita makan nasi, pakaian duniawi, tidak ada lagi. Kita nanti pakaian kemuliaan. Seperti Adam yang ada di Taman Eden tidak pakai seperti begini, tapi mereka tidak disebut telanjang. Karena mereka ada pakaian kemuliaan Tuhan. Nah, kita sudah harus ada begitu nanti, saudaraku, menyembah Tuhan. Dan kita tidak ada lagi kebutuhan jasmani, tidak ada lagi. Dan apalagi tidak lagi ada dosa yang belum beres. Itu sebabnya di sini sudah tidak ada lagi kidung duka, ajakan pertobatan. Jadi memuji Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya, tapi pertobatan hanya ada di bumi. Amin, saudaraku. Ini makanya kita gunakan ini di sini, saudaraku. Jadi kalau belum bertobat, mati, boro-boro nanti untuk dalam penyembahan ini, untuk bangkit kepada kehidupan aja nggak ada kuasa. Karena kebangkitan yang pertama hanya kebangkitan orang yang ada di dalam Tuhan. Orang-orang benar ini. Tapi orang-orang yang masih di dalam dosa belum sempat memakai waktu kemurahan untuk menggunakan kidung-kidung, ya, kidung-kidung duka, menunjukkan penyucian dan pertobatan dan mematikan keinginan daging. Mematikan keinginan daging itu, saudaraku, itu sakit. Ya, jadi kita bagaikan menerima kidung duka. Untuk mau hidup benar, saudaraku, kadang kita bisa menangis. Ini. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, penyembahan yang semakin tinggi nilainya tidak asal begitu saja. Itu sebabnya kalau kita ibadah itu bukan asal acaranya kebiasaan, bukan. Itu diawali dengan kita terus menyatukan hidup, mulai dari memuji Tuhan dalam pembukaan. Kalau ada kesaksian, makanya kesaksian harus yang mengarah ke situ, saudaraku. Bagaimana pengaruh firman dalam hidup kita? Ya, jangan sedikit untuk kebanggaan, untuk apa, jangan lagi, itu berlawanan. Karena saudara-saudaraku, nanti kalau dalam penyembahan, segala kehebatan, keberhasilan tidak boleh dipertahankan sedikit pun. Karena nanti mahkota itu menunjuk keberhasilan yang sangat. Itu juga dibuka. Dan disebutkan kalau kita baca mereka melemparkan. Itu artinya bagai tidak diutamakan, bagaikan tidak berharga, dilempar. Jadi semua kata-kata ini bukan asal tertulis, ada arti.
Tadi dalam ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya. Ini melemparkan. Nah, jadi kalau masih benar-benar dihargai dengan tinggi, nggak boleh lempar begini saja, ya. Nanti kalau bahasa Batak, maksa pato, nargadoi. Jadi saudaraku, kalau ini nanti dilemparkan, semua apapun kebaikan kita, keberhasilan kita yang disimpulkan dalam mahkota, tidak ada yang dipertahankan, malah tidak disebut meletakkan, tapi disebut melemparkan. Ini semua ada artinya, saudara-saudaraku. Samakah melemparkan dengan meletakkan? Sangat berbeda. Kalau meletakkan, hati-hati, jangan sampai rusak. Kalau ini lempar, ya. Jadi sepertinya tidak mempertahankan dan tidak merasa itu yang paling berharga. Beda, saudaraku, kalau kemanusiaan belum mengerti, asal ada sedikit keberhasilan, wah, bangganya bukan main. Ya, itu saudaraku. Memang kalau di dunia begitu, ya. Saya juga sebenarnya senang kalau menghormati keberhasilan di dunia ini. Sebabnya kalau waktu saya masih kecil, SD, apalagi mungkin sekitar 3-4 tahun ya dalam SD, kalau dulu bilang presiden itu yang mulia Presiden Soekarno, begitu-gitu dulu. Yang mulia insinyur dulu, nggak boleh itu ditinggal. Yang mulia insinyur Presiden Soekarno, gitu dulu. Kalau lama-lama sekarang Jokowi kayak burung beo aja manusia ini. Nggak ada lagi derajat kemanusiaannya, ya, cara hormatnya. Saudara-saudaraku, tapi kalau kita kepada Tuhan, karena jauh kemuliaan Dia daripada kita, jadi apapun keberhasilan manusia, tidak ada sedikit pun dipertahankan. Tidak ada yang berharga dibanding dengan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Itu sebabnya disebutkan di sini, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Saudara-saudaraku, apapun keberhasilan kita, biarlah itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang untuk kita banggakan. Kalaupun kita nanti bisa sampai di sana, semua itu tetap hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mahkota itu dilempar, karena bukan itu yang menentukan mereka, tapi kebaikan kemurahan Tuhan. Namun kalau kita peka mengikuti gerak firman Tuhan, gerak Injil, karena kepada kita di akhir zaman ini, Injil itulah yang menjadikan patokan. Perjanjian lama itu nubuatan, Injil itu adalah penggenapan. Di dalamnya kita sudah ditentukan semuanya. Dalam perjanjian lama itu adalah menunjuk semua dosa-dosa dan kekurangan. Tapi di dalam Injil itu membawa kita kepada kehidupan sampai tidak ada cacat celahnya. Jadi
Itu sebabnya tidak ada cacat celah kepada gerak daripada Injil seruling Tuhan. Injil yang hanya sudah menunjukkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kalau saat ini saya yakin kalau ini sudah langsung ya dijadikan menjadi patokan bagi kita, kita bisa-bisa tidak ada satupun yang sampai. Karena kita masih banyak memerlukan kidung duka. Masih banyak yang harus ditangisi, masih banyak yang harus dirubah, masih banyak yang harus kita matikan di dalam kehidupan kedagingan kita ini. Jadi belum boleh saudaraku hanya tinggal puji-pujian. Kidung duka itu belum boleh ditinggalkan. Harus masih setiap hari kita harus dengar. Jiwanya saudaraku, selama kita masih bercacat celah, jangan marah kalau ada kidung duka. Ajakan pertobatan. Apapun itu, sesakit apapun keinginan daging kita, kita harus terima. Tapi kalau sudah tidak bercacat celah, tidak diperlukan lagi kidung duka. Yang ada tinggal hanya pujian dan penyembahan, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi nanti saudaraku, begitu itu sudah diperdengarkan, oh hebat saudaraku, melebihi dari seruling, karena sudah murni hanya pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini luar biasa saudaraku. Dan kita harus begitu tertarik dengan itu. Jangan lebih tertarik kepada sinetron Korea. Jangan lebih tertarik kepada cerita film India. Hanya lebih tertarik saudaraku. Harus sampai nanti kita lebih tertarik kepada Injil yang mempersembahkan pujian, hormat, ucapan syukur kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin saudaraku ya. Jangan lebih tertarik kepada ningnong-ningnongnya kuda lumping. Enggak diundang, enggak dipanggil. Ningnong-ningnong, apa itu kuda lumping? Langsung, ada lagi kompornya lupa matiin. Repot lah itu. Lari ke sana, cari kuda lumping. Ya kalau masih sempat dimatikan masih bagus, tapi kadang-kadang gitulah. Ya kalau karena itu masih hidupnya cepat. Tapi kiranya semakin beralih hidup kita ya sampai digerakkan oleh pujian yang setiap kali makhluk itu mempersembahkan. Jadi pujian yang dipersembahkan oleh yang keluar dari Injil itu, biar itu gerakan penyerahan penyembahan kita tertarik ke situ. Kalau itu saudaraku, wah benar-benar kita ini penduduknya ya Yerusalem baru. Ini saudaraku, karena orang dalam ya Yerusalem baru tidak ada lagi sedikit pun tarikan dunia. Haleluya saudaraku, amin. Tapi biar Tuhan yang tolong kita, makanya kita setia terus. Tuhan tolong kita saudara-saudaraku. Baiklah, mari kita menyembah Tuhan.